Halo, selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang unsur nikel dan unsur thorium. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Pascalia Aaron Manek, NPM 52190089. Yang berikut masuk pada pembahasannya. Di sini terlebih dahulu saya akan membahas unsur nikel, yaitu pada penemuan dan penamaannya. Nikel ditemukan pertama kali oleh ahli mineral dan ahli kimia, yaitu Alex Frederick Crosstein pada tahun 1751 dan diberi nama Kupferberg atau Nicolit. Yang berikut pada karakteristik fisik dan kimia. Sifat fisik nikel adalah logam putih keperakan dengan sedikit semburat keemasan dengan polesan tinggi. Nikel memiliki sifat keras, mudah dibentuk dan ulet, memiliki konduktivitas listrik dan panas yang relatif tinggi untuk logam-logam transisi. Kemudian pada sifat kimia nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 58 termasuk golongan transisi, terdapat dalam golongan 7B dan periode keempat dengan penampilan kimia metalik, massa atom 58,6934 gram per mol dengan Ar3D8 4S2. Yang berikutnya tidak bereaksi dengan basa alkali. Jika dibakar, reaksi berlangsung cepat membentuk oksida. Berikutnya bereaksi dengan H2S sehingga menghasilkan endapan hitam. Berikutnya kejadian di alam. Pada semua jenis bahan termasuk dalam sumber daya alam, contohnya antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, aspal, timah, tembaga, dan bahan radioaktif, begitupun dalam kebutuhan sehari-hari. Untuk isotop, bobot atom setiap nikel berkisar 48 Ni sampai 78 Ni. Yang berikut ekstraksi nikel, yaitu untuk mendapatkan kondisi optimum ekstra nikel laterite sebagai bahan baterai lithium. Yang berikutnya kegunaan nikel. Yang pertama, penggunaan utama nikel adalah sebagai bahan logam paduan logam. Paduan nikel memiliki karakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat. Berikut digunakan untuk membuat stainless steel yang umumnya memiliki komposisi sebagai besar besi 18%, kromium dan 8% nikel. Kemudian 12% dari semua nikel digunakan sebagai paduan baja, baterai isi ulang, katalis dan bahan kimia lainnya, mata uang, logam, produk pengecoran dan platin. Kemudian pada senyawa nikel, nikel membentuk senyawa dengan semua anion umumnya termasuk sulfida, sulfat, karbonat, hidroksida dan halida. Yang berikutnya, senyawa nikel diproduksi dalam jumlah besar dengan melarutkan logam nikel atau oksida dalam asam sulfat membentuk senyawa heksa dan heptahidrat yang berguna untuk pelapisan nikel elektrik. Yang berikutnya efek kesehatan. Yang pertama, logam nikel dapat menyebabkan gangguan sistemik, gangguan imunologi, gangguan neurologi, gangguan reproduksi, gangguan perkembangan, efek karsinogenik, dan kematian. Dalam jumlah kecil, nikel juga merupakan unsur penting, tetapi ketika berada dalam konsentrasi terlalu tinggi akan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian kemungkinan akan mengalami kanker, sakit kepala dan pusing setelah terpapar gas nikel, mengalami kegagalan pernapasan, gangguan jantung dan lainnya. Yang berikutnya kita masuk pada unsur thorium. Yang pertama pada penemuan dan penamaannya. Penemuannya pada tahun 1828 oleh Johannes Jacob Berzelius, seorang ahli kimia Swedia, menemukan sebuah mineral hitam. Sifat karakteristik fisik thorium. Yang pertama, sifat fisik thorium murni adalah logam putih keperakan. Sifat fisik thorium sangat dipengaruhi dengan oksida.
Yang berikutnya, thorium murni lunak sangat bulat dan logam ini memiliki titik lebur tinggi. Thorium adalah aktinida elektropositif yang sifat kimianya didominasi oleh keadaan oksida. Yang berikut pada sifat kimianya, atom thorium berada dalam golongan 4 periodik 7 dengan kategori unsur aktinida karena sifat-sifat yang dianggap mirip dengan unsur lain. Kemudian kejadian di alam, thorium adalah nuklir yang paling berbahaya karena dapat menghilangkan masalah lingkungan, meningkatkan ekonomi siklus bahan bakar, dan juga dapat tahan proliferasi. Yang berikutnya, thorium sendiri sulit untuk didaur ulang karena terkontaminasi oleh Th228 yang sangat radioaktif. Meskipun radioaktivitasnya lebih rendah, memiliki simbol Th dan memiliki nomor atom 90 dengan nomor massa 232,038 gram per mol dengan Rn 6D27S2. Yang berikut isotop thorium. Thorium memiliki karakteristik komposisi isotop bumi dengan berat atom sebesar 2302,0377. Thorium merupakan salah satu dari 4 unsur radioaktif atau bersama dengan bismut, protactinium, dan uranium yang kelimpahannya cukup besar di bumi untuk ditentukan berat atom standarnya. Yang berikut ekstraksi thorium. Yang pertama, salah satu metode pemisahan yaitu ekstraksi yang dilakukan menggunakan rafinat ekstraksi dalam pengolahan limbah. Yang berikut dalam ekstraksi pelarut pemurnian thorium dari sisa tanah jarang dan kontaminan lain yang ada dalam asam nitrat. Yang berikut penggunaan thorium, yaitu thorium adalah salah satu LTG yang tergolong unsur radioaktif dan memiliki potensi sebagai bahan pembangkit listrik bertenaga nuklir. Yang berikut senyawa thorium. Senyawa thorium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periode dengan lambang Th. Logam thorium ini berwarna keperakan, begitupun pada senyawa thorium nitrat yang banyak digunakan dalam produksi komersial mantel gas. Kemudian pada efek kesehatan, yaitu yang pertama, thorium terbentuk padat seperti kristal dan mineral lain. Limbah ini tidak berbahaya dan jumlah limbahnya sedikit dan dapat dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat karena radiasi ini tergolong aman dan tidak terdampak bagi kesehatan. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.